Di kuliah itu aku memang, lumayan jauh ya jalan dari kosan sampai kuliah sampai, sampai kelas. Jadi aku selalu bawa plastik dan aku selalu mungutin di jalan tuh sampah-sampah. Really? Dari kosan sampai tempat kuliah. Jadi aku dulu hitung berapa konsumsi air kita untuk wudhu, untuk urinoir. Jadi sampai waktu SMA kita usulin waktu zaman itu mungkin nggak banyak ya di sekolah itu pakai urinoir. Jadi kita usulin sekolah harus pakai urinoir, bu kepsek. Aku udah sering mandirinya mungkin sejak kuliah gitu ya, karena mungkin SD, SMP, SMA masih deket rumah. Terus kemudian kuliah lebih mandiri, pergi ke sana sini sendiri. Itu tuh aku udah biasain bawa kantong belanja. Kita perlu sadari bahwa setiap keputusan yang kita ambil itu punya dampak. Baik dampak ke diri sendiri, ke lingkungan, ke orang sekitar kita. Pokoknya mulai aja gitu ya. Gitu. Oke. Hai Green Hoppers, selamat datang di Bistik Bincang Asik soal plastik ya. Di sini kita akan banyak ngobrol soal keseimbangan hidup. Bagaimana dari gaya hidup kita, bagaimana cara kita melestarikan lingkungan, sampai gimana sih upaya-upaya kita menjaga dan mengurangi yang namanya dampak negatif terhadap lingkungan. Sudah ada bintang cahaya di sini yang akan menemani Green Hoppers ngobrol-ngobrol sama pembicara inspiratif kita ya. Kali ini kita akan ngobrol soal apa aja sih gaya hidup yang ramah lingkungan. Bareng Kak Azat Sudrajat from Government and Public Relation. Kemudian ada Kak Sarah Audadi dari Partnership Sustainability and Impact. Dan juga ada Kak Muhammad Ardiansyah dari Research and Development. Halo Kak Bintang. Bertiga lagi. Halo. Bukan Charles Angel ya? Bukan. Kalau kita apa? Charles apa? Charles Devil kan? Keren gitu. Jauh banget dari kita di sini bertiga kan adalah para angelsnya Green Hoppers ya. Kita bukan angel ya. Kalau angel gitu. Enggak dong. Nah ini gimana kabarnya semua? Selamat datang kembali di Bistik. Halo Mbak Bintang, gimana kabarnya? Kita fine sih alhamdulillah. Amazing banget ya. Juga alhamdulillah baik. Terima kasih udah datang kembali di sini. Jangan bosan ya. Enggak kayaknya. Kak Bintang bosan enggak sama kita? Belum dong. Belum ya. Jangan bosan Jangan ya. Karena ini topik yang gak akan ada habisnya. Selalu akan menarik karena ini berkaitan dengan masa depan anak cucu kita, bukan? Betul. Sweet gak itu? Anak cucu kita. Tapi juga udah ada calonnya? Agak berat ya. Masih ada sih. Tinggal banyak ya. Beloknya kok langsung ke situ. Nah ini untuk bertiga gitu ya. Masih inget gak sih kira-kira kapan pertama kali waktu mulai nerapin gaya hidup ramah lingkungan ya? Dan itu mulainya ngapain? Kak Ari dulu nih kayaknya. Oke, yang udah kelihatan mikir. Dulu ngapain ya? Sebenarnya sih nggak kelihatan mikir ya, tapi emang aku nerapin banget ya sampai sekarang ya. Nice. Aku mungkin cerita dari pertama kali yang real banget itu saat aku mulai kuliah ya. Oke. Itu aku harus nyebutin tahunnya nih jadi kelihatan tua banget nggak? Waktu kuliah aja. Waktu kuliah aja kali. 60 berapa dulu? 60 tahun enggak. Jangan disebut. Jadi awal kuliah itu aku banyak berkutat dengan sains dan di situ aku udah mulai aware gitu sama yang namanya isu lingkungan. Jadi di kuliah itu aku memang lumayan jauh ya jalan dari kosan sampai kuliah sampai sampai kelas. Jadi aku selalu bawa plastik dan aku selalu mungutin di jalan tuh sampah-sampah. Really? Dari kosan sampai tempat kuliah. Pulangnya juga sama ya, nanti aku simpen di tas. Makanya kalau teman-teman kuliah aku tuh nanya, ini kok berat banget sih dibawa apa? Ada deh yang gitu. Ternyata jadi bawa sampah. Bawa sampah biasanya. Oke, dan itu sampahnya dibuang di dibuangnya di kosan, tapi aku dibawa pulang lagi. Aku pilah yang organik sama yang plastik. Panutan gitu. Banget sih. Keren ya. Sampai sekarang juga di rumah keluarga juga udah aku ajarin, jadi aku punya tempat sampah terpisah gitu. Jadi yang untuk plastik sama Mas yang Ardi nanti ke rumah aku ya. Bersihin Bukan ditiru malah disuruh. Oke, itu keren banget loh. Bukan cuma sekedar mengut sampahnya tapi dipilah. Kalau Kak Azat apa nih? Pertama kali kebiasaannya
untuk Dari kapan ya? ramah lingkungan? Dari bayi ya. Karena pas bayi kita nggak pakai pampers gak sih? Pakainya Clody ya. Pakai kodi, Popok. popok kayak biasa. Mungkin dari SMP ya. Dulu aku SMP, di SMP aku memang udah adiwiyata banget gitu. Jadi Adiwiyata. jadi salah satu sekolah yang kemudian menerapkan lingkungan itu jadi salah satu yang menjadi harus kita jaga gitu ya. Jadi dari SMP aku banyak belajar juga, lalu SMA jadi aktivis, mulai jadi aktivis lingkungan juga waktu SMA. Tapi waktu SMA aku justru fokusnya itu ke konservasi air gitu. Jadi aku dulu hitung berapa konsumsi air kita untuk wudhu, untuk urinoir. Jadi sampai waktu SMA kita usulin waktu zaman itu mungkin nggak banyak ya di sekolah itu pakai urinoir. Jadi kita usulin sekolah harus pakai urinoir, bukepsek gitu. Urinoir itu adalah apa Mas Ardi? Tempat pipis tapi untuk yang cowok kali ya. Baik. Karena kan dia ini kan penggunaan airnya sangat efisien kan ya Mas ya. Hemat ya. Betul. Jadi kita rekomendasi untuk pakai urinoir. Karena saat itu belum ada, belum biasa ya. Di toilet di sekolah yang menggunakan urinoir. Urinoir ya. Gitu. Semuanya langsung toilet, terus ada ember biasanya sekolah zaman siram-siram itu siram. Justru lebih boros yang pakai ember. Iya. Menarik. Wow. Nah, mereka udah dari SMP, kuliah. Kalau Kak Sarah dari? Mungkin kalau misalnya menerapkan gaya hidup ramah lingkungan, kadang-kadang tuh kita nggak sadar ternyata kita tuh sudah melakukan gaya hidup yang dianggap orang tuh ramah lingkungan sebenarnya gitu kan. Apa tuh Kak Sarah? Kayak kebiasaan sederhana buang sampah di tempatnya gitu kan, atau buang mantan pada tempatnya. Itu pada di laut aja sih. Udah ada tempatnya di laut. Tapi nggak boleh buang sampah ke laut loh. Iya. Jadi mantannya lah sama. Oke, baik. Gitu. Jadi sebenarnya mungkin kalau aku ngasih contoh yang umum-umum aja, kayak pasti semuanya di sekolah juga diajarin sama guru-guru ya, apalagi dari SD gitu kan, untuk selalu tertib gitu kan, tertib dengan aturan sekolah, dengan aturan-aturan di lingkungan gitu. Jadi sebenarnya hal-hal kecil yang kita anggap biasa gitu ya, yang kita anggap bagian dari kehidupan sehari-hari itu sebenarnya udah ramah lingkungan gitu. Tadi contohnya buang sampah di tempatnya. Kemudian dari zaman SD ataupun TK kali ya, pasti kalau dari rumah bawa botol minum sendiri kan, dari bawa tumbler gitu. Itu hal kecil yang mungkin kita nggak sadari bahwa dampak lingkungannya positif gitu. Kemudian apalagi Kak Sarah yang apalagi ya, bawa bekal tadi juga sih termasuk gitu ya. Terus mungkin hal-hal yang aku juga udah lakukan dari mungkin aku udah sering mandirinya mungkin sejak kuliah gitu ya, karena mungkin SD, SMP, SMA masih deket rumah, terus kemudian kuliah lebih mandiri, pergi ke sana sini sendiri. Itu tuh aku udah biasain bawa kantong belanja gitu. Jadi walaupun nggak ada niat untuk belanja gitu kan, tapi tetap ada di tas tuh ada kantong belanja gitu. Harus ya. Sewaktu-waktu aku butuh, sewaktu-waktu aku perlu belanja, ada wadahnya sendiri tanpa aku harus beli wadah baru gitu. Oke. Nah, ini mewakili Green Hoppers gitu ya. Boleh dong ini Kak Sarah kita dikasih pencerahan. Langkah-langkah apa sih yang bisa kita ambil gitu loh untuk memulai si gaya hidup yang ramah lingkungan. Tadi mungkin udah di-spill sedikit gitu kayak sebenarnya apa yang kita lakukan day to day itu bisa jadi itu adalah udah nggak sadar adalah untuk ramah lingkungan. Tapi mungkin buat Green Hoppers yang masih nggak sadar gitu ya, ini gimana sih langkah-langkah awalnya gitu? Mungkin kalau dari aku sendiri, kita perlu sadari bahwa setiap keputusan yang kita ambil itu punya dampak, baik dampak ke diri sendiri, ke lingkungan, ke orang sekitar kita. Kemudian gimana kita tahu? Ya kita harus banyak belajar gitu. Pun aku sendiri masih banyak hal-hal yang aku tidak ketahui, aku masih terus pelajari gitu. Jadi apalagi lingkungan ini dunia terus evolving ya, terus berubah gitu, dinamis gitu. Dan ilmu yang mungkin hari ini betul, mungkin 5 tahun 10 tahun lagi tuh udah berubah gitu, udah berkembang gitu. Jadi jangan males untuk selalu nambah ilmu, nambah pengetahuan. Apalagi informasi
sekarang lewat sosial media itu pesat banget ya. Kita mau cari tahu apa aja gampang gitu. Jadi pertama kita ya itu tadi banyak cari tahu, banyak belajar gitu kan. Jangan sungkan untuk sharing sama orang gitu. Jangan kayak kita sekarang gini kan, kita sharing, kita diskusi. Mungkin hal yang kita anggap kecil bagi orang lain, oh ternyata itu bisa efek yang lumayan besar gitu. Pokoknya mulai aja gitu ya. Gitu. Oke. Nah ini tadi sempat ada bahas-bahas soal sampah. Gimana dengan sampah? Karena kalau based on data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, canggih nih ya. Jadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu mencatat di 2022 volume timbulan sampah di Indonesia mencapai 19 juta ton. Wow. Dan kalau based on jenisnya itu yang paling banyak adalah sampah sisa makanan. Organic waste. Diikuti yang kedua adalah sampah plastik. Gitu. Nah, ini sebagai bagian dari gaya hidup yang ramah lingkungan. Gimana sih sebenarnya cara kita itu untuk memulai minimalisir jumlah sampah yang kita hasilkan gitu. Karena jujur aku di rumah tuh suka sedih melihat sampah-sampah yang aku hasilkan. Serius. Aku tuh bingung kayak, ini aku harus apain ya sampah yang ada di rumah, karena memang banyak banget. Itu baru satu rumah ya. Gimana Kak? Mungkin kalau misalnya dari kita sendiri nih di rumah ya, ngurangi sampah pertama tadi sisa makanan. Kita makan apa yang kita bisa, especially ketika kita makan di luar, kadang kan kita nggak tahu ya porsi makanan itu seberapa besar gitu kan. Ternyata kita pengen makan sedikit aja, ternyata porsinya gede banget gitu kan. Itu mungkin kita nggak bisa atur gitu ya. Tapi ketika kita bisa atur, kita kurangi. Terus kemudian mungkin banyak mungkin ibu-ibu di rumah itu tuh banyak menerapkan hal di mana ketika mereka masak itu kan pasti ada hal-hal ada bagian-bagian sayuran gitu yang ya, tidak terpakai, yang mungkin tidak masuk jadi masakan gitu ya. Itu bisa kita kumpulin. Pertama, kita bisa jadikan kompos. Kedua, kalau misalnya itu scraps dari sayuran, itu bisa banget dijadiin broth. Broth itu kaldu sayur kayak gitu. Itu sebenarnya kreasi yang itu tadi yang aku pun juga baru tahu akhir-akhir ini. Ternyata itu bisa dijadiin kaldu sayur gitu. Dan itu enggak dipakai ulang gitu. Nanti dan ujung-ujungnya juga mengurangi jumlah sampah gitu kan. Kemudian yang sebenarnya mungkin kalau misalnya Kak Cahya, Kak Bintang tahu ya gerakan 3R gitu kan, reduce, reuse, recycle itu kan udah lama ya digemakan, digalakan. Itu sebenarnya hal-hal yang sederhana tapi orang kadang susah untuk lakukan gitu. Sekedar untuk membuang sampah pada tempatnya, kemudian memilah, oh ini kardus berarti yang kardus, karton menjadi satu tempat, yang organik jadi satu tempat, yang plastik satu tempat. Karena ketika di hulu tadi, ketika kita sudah memilah, tentu pemerintah atau mungkin dinas lingkungan, dinas yang berkaitan dengan pengelolaan sampah akan lebih mudah mengolah sampah tersebut. Gitu sih. Gitu ya. Jadi gak apa-apa nih kita coba belajar untuk memilah sampah gitu ya. Karena mungkin kita dulu diajarinnya buang sampah pada tempatnya, tapi memilahnya belum sampai. Iya, betul. Prinsipnya memang harus 3R tadi gitu ya. Ada reduce, reuse, recycle. Misalnya contohnya organik tadi, kita harus reduce dulu, bener kata Mbak Sarah tadi. Kalau misalnya tadi bentuknya makanan, kita habis nggak ya kalau kita sendoknya segini gitu ya, apakah nanti kebanyakan atau enggak, karena kan jadi mubazir kan. Nah kalau misalkan kita ngerasanya ragu untuk habis, mending kita sedikit sendoknya, tapi kalau misalkan nanti masih lapar bisa tambah kan. Iya gitu. Betul. Menurut aku juga main problemnya itu tuh mindset sih sebenarnya. Mindset individunya ya, Kak Bintang ya. Jadi aku ada satu cerita lagi sih. Jadi aku juga suka bawa Tupperware. Jadi kalau aku makan sisa tuh aku bungkus di situ. Memang banyakan orang kalau ngelihat aku tuh kayak naif sih menurut hemat mereka ya, kok kayak gitu sih kan, padahal itu easy buat dibuang gitu kan ya, itu juga gampang terurai gitu. Tapi kalau menurut aku ya itu bahasanya sih itu dosa aku gitu. Jadi itu menurut aku harus habiskan, jadi aku biasanya bungkus gitu. Kalau menurut aku Kak Ardi ini adalah saingan ibu-ibu yang suka bungkusin makanan karena bawa kotak makan. Betul. Oke, nah ini
sebenarnya ya itu tadi ya, kita gimana sih caranya untuk membangun kesadaran minimal untuk diri sendiri deh. Itu caranya gimana sih? Balik lagi ke statement aku sebelumnya, karena aku dilihat itu kok naif banget sih gitu. Kalau menurut aku balik lagi ke mindset. Kenapa? Karena ketika orang-orang tuh ngerasa sendiri ya dia untuk ngerubah lingkungan, ngerubah dunia itu selalu dibilang naif. Tapi ketika orang-orang naif itu tadi ketemu gitu loh, akhirnya yang ngejulit itu juga sendirinya jadi orang yang naif gitu. Kita tuh bisa ngebangun yang namanya dunia lebih baik, better environment itu kalau mindset kita tuh ayo kita mau maju, ayo kita maju gitu loh. Jadi caranya ya kita sadar aja gitu, lihat sekeliling kita ini kerusakannya udah massive gitu ya, udah parah gitu ya. Jadi kita harus berbuat gitu, nggak perlu takut sendiri karena banyak orang yang udah mulai hidup yang buat lingkungan gitu semuanya gitu sih kalau menurut aku. Jadi jangan tunggu sampai parah baru nyesel gitu ya, mendingan dari dan sekarang. jangan tunggu orang lain untuk bergerak. Harus dari kita. Oke, nice. Nah ini gimana caranya kita juga bisa mendorong orang lain gitu ya untuk berkesadaran biar sama-sama punya gaya hidup yang ramah lingkungan juga. Walaupun kita tahu ya untuk mengubah orang itu tidak mungkin ya. Susah banget. Namun apakah ada caranya untuk kita bisa mendorong orang lain? Ada, mulai dari orang yang paling dekat dengan kita. Siapa? Ibu kita, keluarga teman ya, kita, keluarga, pasangan begitu ya. Dari situ dulu. Karena dengan lingkup sekitar kita yang sangat dekat, kita bisa bicara dari hati ke hati. Nah, kalau dari situ masuknya itu akan lebih mudah biasanya. Nah, dari situ kita jadi teladan, baru bisa dicontoh sama orang lain. Ketika itu terjadi, kita akan membuat satu gerakan yang besar sehingga bumi dengan sendirinya bisa terselamatkan dengan aksi-aksi kecil kita. Betul. Jadi jangan menganggap aksi kecil kita itu nggak berdampak ya, justru tuh berdampak ya. Bahkan ketika kita mungkin kayak share habit kita di sosial media, mungkin even itu cuma 1 atau 2 orang yang terinspirasi itu udah very good ya. Betul. It's a good start. It's a good start. Mengiklankan pola hidup kita yang benar aja sih di situ. Betul. Nah, pengen tahu deh kira-kira apa sih sebetulnya tantangan terbesar yang pernah ditemuin sama Kak Sarah, Kak Azat, sama Kak Ardi ini waktu menerapkan gaya hidup yang ramah lingkungan? Mager. Itu paling pertama ya. Itu dari diri sendiri ya. Dari diri sendiri dulu. Jadi memang sometimes kita tuh merasa oh ini kita sendiri aja ya, atau ini bener gak sih apa yang kita lakukan. Jadi hal-hal itu yang harus kita selesaikan dulu dalam diri kita. Jadi yang pertama kalau misalnya kita ngerasa benar, jalan dulu aja. Terus yang kedua cari teman. Karena kalau misalkan kita sendiri jomblo banget nih ngurusin lingkungan gitu kan. Nah itu harus kita cari teman juga. Entah itu tadi keluarga, apa pasangan, ataukah apa teman sebaya kita, teman deket, sahabat. Nah itu yang kedua gitu ya Mas Ardi ya. Yes. Mas Ardi sendiri? Kalau dari aku sih memang tantangan terbesarnya apa? Karena kan kalau Mas Ardi kayaknya udah sangat berkesadaran gitu ya. Iya itu biasa sih. Aku tuh nerapin di keluarga itu memang lama ya 2 tahun. Jadi yang awal mulanya sampai keluarga itu nerima memang karena ya emak-emak ya gitu mau dilawan gimana gitu. Bapak-bapak juga ya udahlah dibuang aja ke situ biasanya kan kayak gitu kan. Kalau ibu juga kayak yang ya udah sih nanti juga di ujungnya juga sama kok dicampur lagi gitu kan. Organik maupun yang plastik. That's real challenge-nya sih. Cuma kalau dari aku sih ke ibu ya biasanya ke ibu sama ke ayah nggak apa-apa, yang penting kita nerapin dari diri kita sendiri dulu ya, keluarga kita. Kemudian nanti kalau dulu kan mama papa tuh pemikirannya udah nanti dibuang di sana. Ya udah kalau ini yang organiknya jangan dibuang. Gimana caranya nih bisa diolah, bisa jadi pupuk atau apa gitu. Apalagi ayah itu kan melihara hewan ya, ikan-ikan terus sama punya tanaman juga ya. Itu juga bisa dipakai kok Pak gitu, jadi lebih hemat. Ibu nanti kulit bawangnya jangan dibuang ya, semua jadikan pupuk untuk di kebun begitu. Dengan begitu kita bisa kontribusi tuh. Tadi kan kata Kak Bintang yang paling banyak itu organic waste kan. Nah kita bisa kontribusi sehingga kalau misalkan nanti organic waste itu nggak keluar dari rumah kita, itu kita udah kontribusi banyak banget untuk mengurangi jumlah sampah. Gitu. Even aku malah sedih sih sekarang tuh. Ayah aku tuh kalau lagi ada sisa makanan yang nggak habis, maksudnya, tapi kalau menurut aku tuh udah nggak bisa dibawa gitu ya. Itu sama ayah tuh dikumpulin. Nanti siapa tahu ada kucing di jalan. Sweet. That's my dad. Iya benar-benar. Mungkin Kak Sarah mau nambahin lagi nih, kira-kira tantangan terbesarnya apa kalau dari diri sendiri ya ketika harus menerapkan gaya hidup ramah lingkungan? Yang
susah itu kalau menurut aku habit. Ini kan lifestyle tuh sebenarnya sama juga dengan habit gitu ya. Yes. Satu tadi memulai gitu kan. Yang kedua konsisten. Nah, itu tuh yang bikin orang-orang kadang mungkin di awal semangat gitu ya, karena ada teman, terus tapi di tengah jalan kayak capek deh yang ini gue doang Temen gitu kalau kan. enggak 4L ya, lu lagi Iya, lu lagi gitu kan. Tapi mungkin dari aku mungkin resepnya biar konsisten adalah inget kenapa kita memulai tadi itu tadi. Jadi kita percaya bahwa apa yang kita lakukan sekarang itu punya dampak yang positif. Mungkin nggak kelihatan, mungkin orang lain nggak akan lihat karena memang tujuannya bukan biar dilihat orang gitu kan. Simply karena kita tahu bahwa ini dampak yang hal yang bagus untuk lingkungan kita gitu. Jadi ingat kenapa kita memulai di awal. Kalau di aku itu sudah cukup untuk mengingatkan aku kayak untuk ngebus lagi semangat itu gitu. Wow, nice. Terima kasih untuk energi-energi yang udah di-share buat para Green Hoppers. Ya mudah-mudahan ini nanti bisa jadi inspirasi juga ya buat Green Hoppers untuk mulai melakukan kebiasaan-kebiasaan. Karena mungkin awalnya berat, tapi kalau udah jadi kebiasaan, jadi habit, lama-lama jadi lifestyle. Mantap banget. Terima kasih buat Kak Sarah, Kak Bintang, buat ngobrol-ngobrolnya. Juga tentu saja untuk Green Hoppers yang udah dengerin kita, yang udah bergabung di Bincang Asik soal plastik ya. Dan semoga ini bisa memberikan wawasan juga buat Green Hoppers semuanya. Dan di sini teman-teman masih bisa connected sama kita di Bistik dengan cek di sosial media kita @greenhope.co, itu juga YouTube-nya. Dan silahkan boleh di-share ya link podcast kita ke teman-teman kamu biar nanti dampaknya semakin banyak. Dan gak sendirian. Sampai jumpa di episode Bistik selanjutnya. Salam Bistik, bincang asik soal plastik.